kemudian kita beribadah kepada Tuhan. Dan saat kita beribadah, Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada, pasti doa kita dijawab dan semua pergumulan kita Dia selesaikan. Kita pakai berdiri. Tempat terindah. Tercapai padu dosa, hukumannya kematian menantikan. Penuh kasih firman di hatiku, Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat nantikanmu, jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu inilah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil
besar kasih betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat sedia. Jiwaku rasa damai sentosa. Jiwaku rasa damai. Jiwaku rasa damai sentosa. Sekali lagi, jiwaku sadamai sentosa di bawah kaki. Benar Tuhan, kalau kami datang padamu, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Kami datang padamu Tuhan, terimalah kehadiran kami Tuhan. Peluklah kami dengan tangan kasih-Mu. Belailah kami Tuhan, dan kuatkanlah kami. Saat kami beribadah, Engkau menghampiri kami, dan Engkau mendekat kepada kami, menjamahkan, memberikan damai sejahtera, dan menyelesaikan semua persoalan pergumulan kami. Di atas kayu salib Engkau berkata sudah selesai. Kami amin Engkau menyelesaikan bagi kami. Dan kami yakin ketika kami percaya mujizat sudah ada pada kami. Terima kasih Bapak. Tolonglah semua imam-imam yang ambil bagian dari penerima tamu. Begitu juga singer, musik LCD, semua yang ambil bagian khususnya dalam penyampaian pemberitaan firman-Mu, khususnya jemaat-Mu. Biarlah kami sekalian mengalami sukacita surgawi. Sukacita surga itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, kami usir kuasa setan di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau pergi semua yang mengganggu hati pikiran kami. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah melingkupi kami, memenuhi hati kami. Tenanglah kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ku perlu Tuhan.
Sekali lagi, imam-imam ke depan. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan dengan kamu ya. Tapi dekat dengan Tuhan pasti menang. Amin. Ya, kita dengar persembahan lagu dari Imam.
tanda sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan pasti pernah menolong kita, terlebih setelah kita di dalam Tuhan mengenal Dia. Mujizat akan lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Kita bagi berdiri, kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan. Ya, Yesus kekuatan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan dihikur. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Sekali lagi, Yesus kekuatan. Kekuatan di hidupku. Kita tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita menerima taburan firman Tuhan, mengubah gelap menjadi terang, yang kacau balau menjadi indah dan berbentuk. Hati kosong diisi oleh Tuhan sehingga kita hidup berkemenangan. Mimbar saya serahkan kepada saudara, pada tamu atas.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan perlindungan dan kota benteng kami adalah di dalam-Mu. Karena kekuatan kami Tuhan ada bersama-Mu Tuhan. Ketika kami bersama-Mu Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang ada dalam diri-Mu Tuhan. Utama kasih, penyertaan, dan Kau berikan pada kami Tuhan pengharapan yang tidak akan pernah putus dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasakan Tuhan bagaimana kehidupan kami dapat dilawat oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan salah satu-satunya Tuhan pengharapan, dan kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang dalam roh-roh yang tidak taat, roh yang tidak mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, kami tolak, kami usir dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi di tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam kasih-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur ya, Mazmur 27 tentang perlindungan Tuhan, ya. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, cukup dulu sampai situ. Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, ya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, kita sudah mendengar beberapa ayat, tapi kita fokusnya di ayat yang kelima ini. Kita ambil tema Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat. Ya, itu temanya. Kita sudah mendengar ada beberapa dicontohkan oleh Tuhan tempat perlindungan yang kuat, ya, yang aman. Kalau kita di sini, Daud membuat tempat perlindungannya yang aman, yaitu di dalam pondoknya. Ya, kalau kita lihat di sini, Bait Allah memang belum ada pada zaman Daud, sehingga tabut perjanjian ada di dalam pondoknya. Makanya ada dikenal, kita mengenal pondok Daud, ya, karena pondok Daud ini tempat di mana tabut perjanjian itu disimpan, ya. Dan pondok Daud ini bukan dibuat dari tembok yang tebal, bukan dibuat dari tembok yang kuat, tetapi hanya seperti kemah saja, ya. Kalau orang berlindung di kemah, kalau secara jasmani tempat perlindungannya itu tidak kuat, ya, tidak kokoh. Tapi kalau orang itu pasti akan mencari tempat perlindungan di bukit batu, ya. Tapi kalau gempa bumi beda lagi, ya. Kalau gempa bumi banyak orang sekarang mencari tempat perlindungan bukan di tempat yang kokoh seperti ini, ya. Orang malah lebih kuat, apalagi bangunan yang tinggi bertingkat, ya, itu menjadi tempat yang berbahaya kalau pada saat gempa. Tapi kalau pada saat perang, ya, pondok kemah itu tidak akan kuat, apalagi ada panah api, ya. Itu akan membuat orang yang berlindung di tempat tersebut tidak akan aman. Tetapi bagi Daud,
tempat yang paling aman ternyata di pondok kemah yang rapuh secara manusia. Tetapi kita lihat bukan karena rapuh atau kuatnya tembok atau kemah, tetapi di mana ada Tuhan, disitulah letak kekuatan dan perlindungan dari Raja Daud dan juga kita. Ya, mungkin kita sekarang punya rumah yang tidak mewah, yang sederhana, tetapi itu jadi kekuatan kita, perlindungan kita. Kita sudah mendengarnya beberapa waktu lalu, ada orang pejabat ya, banyak pejabat, rumahnya besar, temboknya kuat, pagernya tinggi, ya. Tapi kalau sudah diamuk masa tidak bisa menjaga rumah itu, bahkan sampai berangkas pun bisa dibobol, ya. Sekalipun berangkas itu besar kuat, dibilang mungkin yang punyanya ini tidak akan pernah bisa dibobol maling. Tetapi kalau sudah warga, ya dibobol sampai berapa orang itu, ya. Nah, itulah contoh bagaimana perlindungan di bumi ini tidak ada yang kuat, sekalipun dikatakan orang ini adalah perlindungan yang kuat, ya. Tapi kalau kita melihat perlindungan yang kuat itu adalah di mana Tuhan berada. Nah, kita sudah mendengar beberapa perlindungan. Yang pertama di Bahtera, ya, Bahtera Nuh, ini kuat untuk melindungi satu keluarga. Ya, Nuh beserta istri dan ketiga anaknya serta menantunya. Ya, ini keselamatan yang sempurna, yang diidam-idamkan semua orang. Ada istrinya selamat, pasangannya selamat, anaknya selamat, dan mantunya juga selamat. Ya, terus kita sudah mendengar perlindungan yang kedua adalah di Goshen. Ya, ini berbicara mengenai orang Israel dilindungi Tuhan. Ya, orang Israel tidak terkena satupun tulah. Itu di Goshen. Nah, kita akan melihat sekarang perlindungan selanjutnya ketika Rut, ya, ketika Rut sebagai seorang perempuan, ya, bahkan dikatakan seorang janda miskin, tetapi dia mendapat perlindungan, yaitu ketika Rut berada di ladangnya Boas dan juga akhirnya nanti bersama dengan Boas. Nah, kita akan bahas sedikit saja mengenai Rut, ya, pada hari ini. Ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya riwayat Nuh itu diawali dalam kitab Rut. Ya, kitab Rut. Boleh kita buka dulu dalam Rut yang pertama. Ayat yang keempat. Boleh di ayat yang ketiga dulu. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ya, teruskan. Keduanya mengambil perempuan Moab. Ya. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, pertama kali Rut disebutkan namanya di dalam ayat yang keempat, yaitu karena Mahlon mengambil Rut sebagai istrinya. Ya, ya, pada saat zaman para hakim memerintah, orang Israel mengalami satu kejadian di mana mereka menderita kelaparan, sehingga keluarga Elimelek ini pergi ke tanah Moab sebagai orang asing. Dan setelah beberapa lama Elimelek ini meninggal, ya, meninggal, dan juga nanti anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal, ya. Teruskan. Lalu matilah juga keduanya, Ya. yakni Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon dan Kilion. Teruskan. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya Ya. dan suaminya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini siapa yang paling menderita? Rut, Orpa, atau Naomi?
Naomi. Ya, kita kalau melihat di sini, kalau ditinggal oleh suami, ya, itu menderita, sangat menderita. Ditambah kalau kedua anaknya, anak yang pertama dulu pasti, setelah anak yang pertama, ya saya tidak tahu mana yang keduluan. Tapi yang jelas satu anak meninggal antara Kilion dan Mahlon, dan setelah lagi anaknya juga meninggal. Keduanya meninggal. Jadi kalau kita di sini terjadilah duka cita dari keluarga Naomi. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dan di situ terjadi, dan di situ ada tiga orang apa? Janda. Tiga orang janda. Dan di sini penderitaan yang dialami oleh Naomi begitu berat. Ya. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Ya. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya. Nah, jadi setelah terjadi kematian, akhirnya semua menjadi janda. Jadi tidak ada ahli waris. Ya, tidak ada ahli waris, bapaknya, anaknya tidak ada, dan akhirnya di sini Naomi memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya. Ya, ke negeri asalnya. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ya, dan terjadilah bagaimana Ruth ini akhirnya memilih untuk hidup bersama dengan mertuanya. Ini jarang sekali ya. Ya, kalau misalnya ada seorang istri tinggal oleh suaminya, ya, dan juga kalau bersama dengan mertuanya jarang sekali terlihat kembali nanti akhirnya bersama dengan mertuanya. Nah, biasanya memilih jalur yang lain. Nah, tapi di sini Orpa dan Ruth memilih, pada awalnya memilih bergabung dengan Naomi dan dilepas semua kebangsaannya, dilepas ilahnya, dan akhirnya menyembah kepada Allah Israel. Tetapi di tengah jalan Orpa akhirnya tidak kuat. Ya. Teruskan. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Ya. "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ya. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ya. Tetapi Naomi berkata, Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku." "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ya. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakkah kamu menanti?" Masakan. Saya ulangi. "Masakkah kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya. Masakkah mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Ya. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami Ya. daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Ya. Menangis. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tapi Ruth tetap
berpaut padanya. Ya, jadi kita lihat di sini, jadi ada dua mantunya, tetapi satu mantunya Orpa itu akhirnya kembali kepada Moab. Ya, di tengah jalan kembali kepada Moab, tetapi Rut ini berbeda hatinya dengan Orpa. Ya, dia tetap memilih bersama dengan Naomi. Ya. Nah, kita lihat di sini kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi kisah Rut ini kita bagi saja menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ketika Rut menikah dengan Mahlon, ya ini suasana kematian, ya suasana kematian. Terus yang kedua Rut di ladangnya Boas, ya ini suasana kebangkitan. Dan Rut nanti akhir menjadi istrinya Boas, ini suasana kemuliaan, ya. Jadi Rut ini sudah mengalami banyak suasana dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat. Jadi ketika terjadi lawatan Tuhan kepada orang Israel dan seluruh ya di tanah Bethlehem. Jadi lawatan Tuhan ini pertama bertujuan untuk menolong umatnya secara umum, ya. Secara umum, yaitu orang Israel, karena terjadi kelaparan. Tetapi lawatan Tuhan juga bertujuan untuk di sini memanggil Rut. Ya. Nanti Rut ini salah satu orang atau perempuan istimewa dalam Alkitab, ya, karena dia sudah memilih Tuhan Allah Israel. Ya. Jadi lawatan Tuhan bertujuan untuk menolong umatnya dari kelaparan, tetapi lawatan Tuhan secara khusus diberikan juga kepada Rut. Kalau kita lihat di sini banyak sekarang kejadian-kejadian besar di muka bumi ini. Ya, entah itu kita pikir ini secara langsung atau tidak langsung, tapi kita pikir saja bahwa kejadian besar di bumi bisa berdampak juga kepada kehidupan kita secara langsung. Dan ini juga dialami oleh Rut, ya, baik itu kelaparan di tanah Bethlehem dan juga Tuhan melawat umatnya dengan banyaknya makanan. Ya, jadi Tuhan bisa menjadikan peristiwa entah itu pahit, entah itu manis, ya, untuk memanggil Rut di sini. Ya, memanggil Rut. Nah, kita lihat di dalam ayat 10 dari Rut yang kedua, Rut 2 ayat yang 10. Rut 2 ayat yang 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, Ya. sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Ya, jadi belas kasihan Tuhan nyatakan juga kepada di sini Boas, ya. Hati Boas ini dipenuhi dengan belas kasihan kepada Rut di sini secara khusus. Nah, kita akan maju sekarang. Jadi kalau Tuhan nanti memilih Rut dan nanti Rut ini mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, kita lihat, kita belajar dari Rut. Syarat untuk mendapat perlindungan Tuhan. Ya, syarat untuk mendapat perlindungan Tuhan. Yang pertama kita lihat. Ya, yang pertama seperti Rut, ya. Rut menerima panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan. Nah, jadi panggilan memang kalau kita lihat Rut ini karena pernikahan. Ya, pernikahan. Ya, karena pada zaman Israel ada orang juga yang menikah dengan bangsa lain. Ya, tapi kita lihat akhirnya Rut ikut dengan bangsanya Mahlon dan juga Allahnya Mahlon. Dan akhirnya Rut ini tetap memilih
Tapi ketika memilih, ada yang harus ditinggalkan oleh Rut. Ya, ada yang harus ditinggalkan oleh Rut. Kalau Rut ini punya bapak, ya, punya bapak, punya saudara, berarti saudara dan bapak itu harus ditinggalkan. Ya, banyak kejadian kalau kita ya memilih Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita harus meninggalkan, ya, meninggalkan orang tua, meninggalkan sanak saudara. Dan bahkan, mohon maaf, ada yang sampai diusir. Ya, ada yang sampai diusir. Kalau engkau memilih imanmu, pergilah. Ya, bahkan ada orang yang bersaksi, aku tidak pernah menganggap engkau sebagai anak. Ya, silakan pilih sesuai dengan imanmu. Nah, begitu juga ketika Rut menerima panggilan Tuhan, dia harus meninggalkan saudaranya, bapaknya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau secara rohani, bapak dan saudara yang dimaksud adalah bapak lama kita. Nah, kalau kita mau menerima panggilan Tuhan, ada yang disebut bapak kita, bapak lama kita. Ya, bapak lama kita itu adalah iblis. Ya, jadi kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia berbapakan iblis. Ya, bahkan dikatakan iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Kita harus tinggalkan bapak lama kita. Dan Rut juga meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, jadi tanah kelahirannya ditinggalkan. Ya, ini artinya adalah pengaruh-pengaruh dunia. Pengaruh-pengaruh dunia. Dan di dalam pengaruh dunia di situ juga ada ilah atau Allah yang bukan Tuhan atau ilah, kita sebutkan saja ilah. Nah, bukti Rut menerima panggilan Tuhan, dia meninggalkan bapak saudaranya dan juga meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu pengaruh-pengaruh dunia. Ya, kita harus selalu ingat bahwa pengaruh dunia membuat anak-anak Tuhan meninggalkan kesetiaannya sejati kepada Tuhan. Hati-hati, pengaruh dunia ini akan menarik kesetiaan kita. Nah, ini pengaruh dunia ini yang kalau kita lihat dunia dengan segala isinya berada dalam kuasa si jahat. Ya, kita harus selalu ingat bahwa iblis itu tidak menggunakan dirinya secara langsung, tapi iblis itu menggunakan alat. Ya, salah satu alat yang digunakan oleh iblis adalah dunia. Dunia itu di sekitar kita. Ya, dengan segala keindahan. Ya, dengan segala kesenangannya. Tapi jangan lupa, dunia itu juga disertai dengan segala kesukarannya. Ya, hidup dunia sukar. Dan juga di dunia ini dengan segala kesedihannya. Ya, kalau kita lihat fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita bisa sedih. Kita harus tahu bahwa di dunia ini kita harus tahu bahwa setiap ada pertemuan pasti juga ada perpisahan. Dimanapun kita hidup di dunia ini pasti, ya. Nah, kita pernah mengalami perpisahan. Ya, kita dengan keponakan, wah sedih. Ya, bagi yang ditinggal oleh pasangan hidup, wah sedih. Itu fakta di dunia, tidak akan pernah bisa dipungkiri. Ya. Dan mungkin ditinggalkan sendiri. Ya, itu di dunia. Ya, bahkan di dunia ini tidak akan pernah kita temukan keadilan. Ada orang yang kerja keras, tapi dapatnya lebih sedikit dibandingkan orang yang sudah lahir kaya. Orang kaya itu lahir tidak perlu istilahnya susah, cangkul, ya punya perusahaan. Mereka bisa hidup enak. Ya. Tapi kalau orang yang kerja keras belum tentu hasilnya sama seperti mereka. Ya, di dunia ini tidak akan pernah kita temukan keadilan. Itu dunia. Tetapi jangan sampai pengaruh dunia ini
dengan segala tadi kesukaran, keindahan, ya, fakta-fakta, tidak ada keadilan di dunia ini, membuat kita terpengaruh, ya. Dan iblis menggunakan dunia ini untuk menarik kesetiaan kita yang sejati kepada Tuhan, ya. Dan yang selanjutnya dunia. Tadi pertama dengan Rut menerima panggilan, yaitu meninggalkan bapaknya dan juga tanah kelahirannya. Dan di sini juga keinginan daging, ya, keinginan daging seperti Orpa tadi ditawarkan. Kalaupun saya hari ini punya anak, ya, engkau tidak mungkin menikah dengan anakku sampai dia nunggu besar. Ya. Dipikir Orpa, oh iya benar juga. Ya, lebih baik saya carilah di tanah Moab, cari, ya, kembali kepada asalnya. Ya, tapi Rut tidak. Ya, yang diinginkan Rut hanyalah dia berbakti kepada Allahnya Israel. Ya. Dan Rut sebenarnya tidak kepikirannya, tidak ada dalam pikirannya. Ya, saya tidak tahu ada dalam pikirannya tidak, tapi yang jelas di sini dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Yang diikuti oleh Rut adalah Naomi dan Allahnya Israel. Ya. Nah, jadi Rut pertama menerima panggilan Tuhan. Ya, bukti orang dipanggil, dia mau meninggalkan segala sesuatu yang ada. Ya. Dan sampai meninggalkan keinginan daging. Ya, tadi kalau keinginan, kalau dunia itu membuat anak-anak Tuhan itu tidak setia. Tapi kalau keinginan daging membuat anak-anak Tuhan tidak mau taat kepada Tuhan. Karena selalu ingat, keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Kita harus akui bahwa keinginan roh ini bertentangan dengan keinginan daging. Nah, setelah Rut mendapat panggilan Tuhan, akhirnya Rut dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat awal dari pilihan Tuhan. Ya, kita baca dalam Rut yang pertama ayat yang ketiga. Rut yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, Ya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, ya. biarkanlah aku pergi ke ladang. Di sini sering sekali dijelaskan perempuan Moab. Ya. Jadi asalnya ini tidak pernah terhapus. Ya, tetapi ini yang membuktikan bahwa Rut sudah meninggalkan tanah kelahirannya, bahkan sudah meninggalkan ilahnya. Ya, teruskan. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ya. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ya, Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Ya, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Teruskan. Yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, saya yakin di sini bukan secara kebetulan. Ya, bukan secara kebetulan Rut ada di tanah milik Boas. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Di sini artinya tidak disangka-sangka oleh Rut. Ya, bahwa Rut ada di tanah milik Boas. Teruskan. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ya. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saya ulangi. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ya. Lalu kata Boas kepada bujangnya, yang mengawasi penyabit-penyabit itu, Ya. dari manakah perempuan Ya. ini? Nah, jadi kalau kita lihat di sini belum pernah Boas melihat Rut, ya. Makanya Rut bertanya, dari manakah
perempuan ini. Teruskan. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Ya, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ya, Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. ya. Jadi di sini, Ruth ini punya ketulusan dan kejujuran. Ya, dia sampaikan latar belakangnya ya kepada para penyabit dan semua orang yang mengikuti. Ya, akhirnya dikenallah bahwa Ruth ini seorang perempuan Moab. Teruskan? Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya, sudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, dengarlah dahulu anakku. tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang Ya. lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Ya, saya yakin di sini ada pandangan khusus dari Boas kepada laki-laki kalau sudah memandang seorang perempuan. Wah, ini calon. Mungkin ini berbeda dengan yang lain. Ya, ya. Ini Boas seperti itu. Tidak usahlah, tempat lain sini aja. Ya. Nah, teruskan. Lihat saja di ladang yang Ya. sedang disapit orang itu. Ya. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan Ya. kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Iya, pengerja lelaki. Ini wah, berbeda. Yang laki-laki jangan ganggu, ini beda nih. Ya. Sudah ada perlindungan. Ya, teruskan. Janganlah mengganggu engkau. Jikalau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan Ya. minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Iya. Teruskan. Lalu sujud, Ya, lalu sujudlah Ruth. saya ulangi, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan Ya. berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu Ya. sudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya, begitulah ya kalau misalnya orang sudah tertarik dilihat latar belakang. Wah, ditanya terus oleh Boas sampai tahulah segala sesuatu mengenai Ruth. Ya, kalau orang lain belum tentu. Ya. Tapi Boas ini tertarik kepada Ruth. Nah, kita lihat awal tertariknya Boas kepada Ruth yaitu ketika di ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya, inilah bukti orang menerima pilihan Tuhan. Nah, jadi kita lihat sini Boas ini adalah gambaran dari Yesus sendiri, ya, sebagai mempelai pria sorga. Nah, kita sebagai orang asing, nah kita digambarkan seperti Ruth, gereja Tuhan dari bangsa kafir. Ya, dari bangsa kafir. Nah, kalau kita di sini, pandangan Boas itu tertuju kepada orang yang di sini sibuk di dalam ladangnya Tuhan. Ya, sibuk di dalam ladangnya Tuhan. Kalau Ruth sibuk di dalam ladangnya Boas, terutama ketika Ruth ini sibuk untuk mengumpulkan jelai. Inilah perbedaannya. Mungkin kalau perempuan lain cukup mungkin semangkok udah beres. Ya, tapi kalau Ruth ini dia ambil, dia pilih, ya dia pungut
dia kumpulkan ya sampai sore, sampai berakhirnya ya, sampai berakhirnya di sini penyabit-penyabit sampai nanti petang. Nah, begitulah orang-orang yang nanti menerima panggilan Tuhan. Jadi bukan sibuk di ladang yang lain, tetapi sibuk di ladangnya Boas. Ya, sehingga kalau kita di sini di luar ladangnya Boas tidak ada belas kasihan. Ya, kalau mungkin di ladangnya lain ketemu di situ sama orang yang ya yang bukan dari kaumnya Rut, ya, ambil saja, tapi tidak diberi minum, tidak dijaga, tidak dipelihara. Tapi kalau di ladangnya Boas ini, Rut mendapatkan perlakuan secara khusus. Ya, nanti kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ketika Rut pulang, diberinya juga nanti bertih gandum. Bertih gandum itu seperti roti panggang yang terbaik, roti panggang yang terbaik dari gandum. Ya, diberikan kepada Rut. Tapi di ladang lain belum tentu. Nah, jadi sehingga di ladangnya Boas, Rut ini mendapat belas kasihan Tuhan. Nah, belas kasihan Boas pada zaman itu. Nah, kita juga kalau kita di luar ladangnya Tuhan, ya, kita tidak mendapat belas kasihannya Tuhan. Ya, tapi kalau kita berada di ladangnya Tuhan, kita mendapat belas kasihannya Tuhan. Dan kalau kita di sini meninggalkan ladangnya Tuhan, di sini kehilangan kita juga belas kasihan Tuhan, sama seperti Orpa nanti. Nah, jadi kita lihat di sini dasar pelayanan yang pertama harus kita perhatikan, yaitu memungut jelai untuk kita makan. Nah, di sini artinya bagaimana kita bisa menghargai, menikmati firman Tuhan. Ya. Kita lihat pelayanan dari Marta dan Maria. Harus selalu ingat di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat Marta, dia bukan sibuk cari firman. Ya. Dia sibuk melayani, tetapi dia lupa bagaimana pelayanan itu dimulai harusnya dari mencari firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita para pelayan Tuhan, ketika kita melayani, kita tidak tertarik kepada firman Tuhan. Ya. Banyak contohnya saya mendengar, bahkan saya melihat sendiri. Ya, orang yang melayani bahkan dipilih bukan dari anak Tuhan, ya, bahkan bukan orang Kristen, ya, karena mungkin hebat. Ya, saya pernah karena ya hebat main musik tradisional, ya, musik tradisional akhirnya dipilih naik di panggung. Ya, tapi setelah naik di panggung selesai, keluar mereka. Ada yang merokok, ada yang bercanda. Ya, inilah namanya bukan pilihan. Nah, sekarang aneh sekali kalau misalnya di gereja Tuhan memilih, ya, apalagi sudah tampil di mimbar. Nah, itu adalah orang-orang yang harusnya ada tahbisan. Ya, jadi jangan asal memilih, apalagi hanya untuk terlihat lain dibandingkan yang lain. Saya melihat secara langsung, ya, setelah melayani, ya udah keluar, tidak mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai ya, jangan harap kita mendengar firman Tuhan. Orang itu setelah melayani dikasih uang, udah pulang. Ya, tapi memang ada bagian-bagian tertentu. Ya, Tuhan juga memanggil bangsa kafir. Ya, bangsa kafir. Kita di Cimindi yang bagian apa sih? Di depan ya, di depan. Ya, menjaga motor. Ya, karena kita di sana
ada warga, ya mereka minta ya bisa meminta diri untuk menjaga parkir. Ya, kita persilakan, ya persilakan. Tapi kalau pelayanan dunia hanya untuk mencari uang. Tapi kalau sudah di gereja di depan, ya itu harus orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Jadi pelayanan yang pertama harus kita lakukan adalah menghargai dan menikmati firman Tuhan. Nah, Rut ini sibuk, ya, tanpa henti. Nah, begitu juga Tuhan tertarik kepada kehidupan yang di sini mengumpulkan makanan, yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus menghargai dan memperhatikan firman Tuhan itu lebih dibandingkan apapun juga di dunia ini. Ya, kalau kita bisa punya sikap yang terbaik dalam mendengar firman Tuhan, dan Tuhan akhirnya memilih ya orang yang seperti Rut. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, Rut menerima panggilan, dan akhirnya Rut menerima pilihan. Nah, kita lihat yang ketiga. Setelah dipilih, yang ketiga dikhususkan oleh Tuhan. Ya, dari banyak yang dipilih nanti dikhususkan. Ya. Nah, penghususan ini terjadi karena ada Naomi pertama. Ya, penghususan ini terjadi karena ada Naomi sebagai kepala yang memberikan arahan kepada Rut, ya, untuk masuk dalam pernikahan. Boleh kita baca dulu di dalam ayat yang ke-19, boleh? Ya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Ya. di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Ya. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Ya. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu kepada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Ya, teruskan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, teruskan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ya. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut. Dilangsungkan saja di Rut 3 ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ya, di sini perlindungan artinya di sini menikah lah ya, seperti itu. Ya, teruskan. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengerikan. Ya. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengerikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi di sini diawali dengan arahan Rut, ya, kepada Rut oleh Naomi untuk masuk dalam pernikahan. Nah, jadi pernikahan ini yang dimaksud sebagai tempat perlindungan yang aman bagi Rut. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, jika yang memberikan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Nah, jadi langkah arahan yang diberikan Naomi kepada Rut
ini bagaikan seperti ya kalau orang sebagai komandan itu ada briefing dulu ya. Ada briefing dulu nih. Nah, jadi arahannya ini yang A adalah dikatakan perhatikan tempat berbaring. Ya, tempat berbaring dari Boas. Nah, di sini artinya Ruth harus mencari tempat yang dimana ada ketenangan. Kalau orang siapa di sini yang berani berbaring di luar rumah, ya, kita pasti cari tempat pembaringan itu tempat yang aman. Ya, apalagi di tempat yang perang, ya, tempat perang. Ya. Di sini tempat berbaring ada di sini artinya adalah tempat yang ada ketenangan. Ya, sekalipun tempatnya sederhana, tapi kalau tempat itu tenang, kita bisa tidur. Ya, betul tidak nih? Saya tadi di rumah sakit, tempat baringnya cuma satu alas kecil saja, tipis, tapi enak tenang gitu. Dingin, segar, nggak ada yang ganggu nih. Ya, apalagi untuk bunuh saya nggak mungkin. Ya. Sini artinya tempat yang ada ketenangan harus kita cari. Dan di sini juga datanglah dekat. Datanglah dekat. Nah, di sini artinya bawa diri kita masuk dalam suasana ketenangan. Ya. Jadi Naomi seperti itu, cari tempat yang tenang, ya, di mana Boas tidur di situ dan engkau dekatkan diri. Dekatkan diri. Jadi kita harus mendekat dan masuk pada suasana ketenangan. Dan yang C sekarang katakan singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaring di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, di sini singkapkan selimut. Di sini artinya bila kita di dalam ketenangan, ya, kita mendekat, maka kita nanti akan menjadi satu. Jadi nanti akhirnya Ruth ini satu dengan Boas. Nah, jadi arahan mertua, kadang-kadang arahan mertua ini jadi seperti angin lalu. Ya, apalagi kalau kita punya clash dengan mertua. Ya. Ini mertua nih dari dulu nasihatnya nggak benar, dari dulu nasihatnya mencelakakan misalnya. Nah, tapi ya yang mertua kayak gitu hati-hati juga. Tapi ini mertuanya seperti Naomi, arahannya benar, ya, arahannya benar. Nah, kita lihat sikap Ruth. Nah, kita lihat sikap Ruth ketika diberikan arahan kepada mertuanya, diberikan arahan dari mertuanya. Ya, kalau misalnya biasanya mantu ini punya sikap memberontaknya lebih, ya. Kalau misalnya mertua sudah menasihati. Jadi jangan kita jadikan nasihat dari mertua itu seperti angin lalu, ya. Bahkan kita banyak memberontak. Nah, kita lihat di sini sikap dari Ruth. Nah, jadi ketika Ruth diberi arahan kepada mertuanya, sikap yang terbaik adalah taat. Ya, jadi ketaatan ini adalah roh mempelai. Ya, roh mempelai. Mungkin kita bertanya apa itu? Kita sering mendengar mempelai. Jadi mempelai itu identik dengan ketaatan. Ya, dan ketaatan ini adalah dasar dari pengikutan kita. Bukan puncak, malah dasar. Kalau kita tidak punya dasar ini, jangan kita bisa berharap jadi mempelai. Ya, ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, dia mulai taat. Ya, mulai taat melalui baptisan air. Jadi baptisan air itu adalah
gambaran dari ketaatan Tuhan kepada Bapa. Ya, Yesus kepada Bapa. Dan juga sikap yang terbaik setelah ketaatan adalah merendahkan diri. Ya. Jadi merendahkan diri, ya ada orang berkata sama seperti merendahkan hati. Sebenarnya merendahkan diri ini biasanya itu sebenarnya berbeda dengan merendahkan hati. Ya. Kalau merendahkan diri ini prakteknya langsung. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, tidak bisa merendahkan diri. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya kerendahan hati, tidak akan pernah kita bisa merendahkan diri kita. Karena yang paling penting adalah dari dalam. Ya. Merendahkan diri artinya menempatkan dirinya lebih rendah dibandingkan Naomi. Ini lebih sulit. Karena orang bisa berkata, saya ini orang rendah hati. Ya. Tapi kalau sudah merendahkan diri di depan orang, nah kita mulai merasa diri kita, menempatkan diri kita lebih rendah. Ya. Makanya tidak salah orang kalau dekat dengan orang, misalnya jalan, ya kita bisa merendahkan, ya seperti itu. Tapi merendahkan diri juga harus dengan kerendahan hati. Ini salah satu wujud dari kerendahan hati. Nah, kita lihat dalam Rut 3 ayat yang 8. Rut 3 ayat yang 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Ya. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Ya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Ya. Bertanyalah ia. Ya, bertanyalah ia. Siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu. Ya, menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama ya. Kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, Ya. baik yang miskin maupun yang kaya. Ya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ya. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Saya ulangi, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baiklah, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Ya. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Ya. Lalu bangunlah ia. Sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengerikan. Ya. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tandakanlah itu. Lalu ditandakannya lah. Saya ulangi, lalu ditandahkannya ya, teruskan. selendang itu. Kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, ayat yang ke-18 langsung. lalu kata mertuanya itu, Ya, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti. ya, duduk sajalah menanti Anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Ya, nah ini ada jaminan. Kalau kita bertindak seperti Rut, bagaimana diawali dengan
menikmati, menghargai firman Tuhan. Dan situ Tuhan melihat dan Tuhan tertarik kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan nanti khususkan. Nah, kalau sudah dikhususkan oleh Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-18 tadi, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui. Baca saja ayat ini bersama-sama. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana sudahannya perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah, di sini kalau kita sudah dikhususkan oleh Tuhan, yang paling kita harus ketahui di sini Tuhanlah nanti di sini yang sibuk. Ya. Kalau kita tidak sibuk mendengar firman Tuhan, kita nanti sibuk sendiri. Tapi kalau kita sibuk mendengarkan firman Tuhan, ya, Tuhan nanti yang sibuk mengurus urusan perkara kita. Bahkan dikatakan di sini, duduk sajalah menanti. Nah, banyak saya juga mendapatkan, bahkan sampai hari ini, ya, ketika saya serahkan kepada Tuhan, ya, ada doa-doa pokok yang saya naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan segera jawab doa kita. Yang paling penting duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dikatakan sini, engkau akan mengetahui bahwa Tuhan tidak akan berhenti, ya, sampai diselesaikannya perkara kita pada hari ini juga. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersikap yang terbaik. Perlindungan kita tidak akan kita temukan di tempat yang lain. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai perlindungan kita, perkara itu akan ditanggung oleh Tuhan. Nanti kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan Yesus kekuatan saja. Hanya Engkau juru selamatku. Sembah Kau Allah. Saya undang Bapak Gembala untuk berdepan.
bangsa kami penuh persoalan hidup. Secara manusia pasti dia berkata, kenapa saya harus mengalami ini semua? Suami mati, bencana kelaparan, kekeringan terjadi, dan banyak persoalan datang silih berganti. Untung dia datang ke ladang Boas. Sekarang datang ke kebaktian. Di sanalah Rut mendapat naungan dari Boas, mendapat jawaban dari Boas. Akhirnya Rut diambil menjadi istri Boas, seorang yang kaya raya. Begitu diambil oleh Boas, Rut menjadi istrinya, statusnya berubah. Sekarang dia menjadi orang yang kaya raya. Mari terimalah Yesus sebagai suami, sebagai mempelai pria surga. Hidupmu akan terangkat, dipulihkan oleh Dia. Dia akan memulihkan hidupmu. Yang hancur pun bisa dipulihkan kembali, dikuatkan kembali, mendapat mujizat Tuhan sepenuhnya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Padamulah kami datang hari ini. Belailah kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terimalah kami, peluklah kami. Terimalah kehadiran kami Tuhan. Dekaplah kami. Selesaikanlah persoalan kami hari ini Tuhan. Engkau berkata di kayu salib sudah selesai. Engkau datang menyelesaikan semua hal-hal yang tidak bisa kami selesaikan. Engkau membereskan semua. Asal kami percaya, sesulit apapun persoalannya, serumit apapun, Tuhan berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kami terima penyelesaian dari Tuhan. Hati kami pun tenanglah, damailah hati kami. Kami melihat semua sudah beres oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkarya bagi kami. Engkau yang menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit apapun sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian menabur dan Selalu kekurangan.
dan saudara, kita dengarkan pengumuman jika Tuhan izinkan nanti Natal kita tanggal 19 Desember hari Jumat. Ya, hari Jumat pukul berapa? Ya, hari Jumat. Pagi atau sore ya, di Masalong ya. Jika Tuhan izinkan, kita doakan supaya Tuhan tolong semua. Yang sakit kita doakan Eunike, Kana, Jessica, Bu Yeni Purba, Opo Romando, Elsa, Sen, Bu Licu, ya. Kita doakan, kita bangkit berdiri. Ya, doa orang benar besar kuasanya bagi Tuhan, bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Semua bisa jadi. Kita berdoa, kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Kami berdoa buat Eunike, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Karena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica Simajuta, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yeni Purba juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Elsa juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sam juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Licu, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan anak-anakmu akan beraktivitas besok. Tuhan tolong supaya mereka melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dengan cara yang terbaik, nanti akan kami terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang belum punya usaha pekerjaan, Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan, usaha bagi anak-anakmu semua. Dan biarlah mereka menikmati persekutuan yang indah. Berikan kerukunan, keharmonisan, damai di antara bersaudara, di antara orang tua dengan anak, begitu juga sesama anak. Semua dalam keadaan rukun dan damai. Damai itu indah. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam naungan kepak sayapnya Tuhan. Sehingga kami merasakan damai di setiap waktu. Tidak ada yang membuat kami harus gelisah dan takut. Sebab tangan Allah mengayomi kami. Lebih besar dari semua musuh-musuh kami. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Gibran juga berkati seluruh gubernur di Indonesia. Berkati Bupati, Wali Kota, Muspika Kecamatan, Kepala Desa dan Lurah, Pak RW, Pak RT, TNI Polri berkati. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dalam kasih sayangnya dan naungan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, sekolah Minggu langsung ya.